Nadia Surya, lihat laporan yang kamu buat ini. Datanya penuh lubang. Bikin gua malu di depan direktur. Manajer Wijaya, data-data ini kan kamu yang cek sendiri. Gua ngikutin semua permintaan kamu. Masih berani ngeles. Kerjaan utama sendiri aja, nggak becus. Gaji kamu bulan ini, Rp22 pun jangan harap. Sekarang, lekas, cepat perbaiki. Kalau nggak bisa, minggir. Reza Wijaya, kamu sendiri nggak punya skill. Setiap hari cuma lempar kesalahan ke gua. Gua udah muak. Gua kasih tahu. Siapa yang mau kerjain silakan. Gue nggak mau meladeni lagi. Kamu berhenti. Belum ada yang berani bicara ke gue kayak gini. Berani sekali kamu. Kamu tunggu saja. Gue bakal bikin kamu nggak bisa cari makan di industri ini. Oke, gue tunggu. Semoga Tuhan lihat siapa yang benar. Kenapa Reza Wijaya yang manis ini bisa jadi manajer? Gue setiap hari kerja kayak budak, pulang pergi pagi buta, rajin dan tekun. Masih harus diganggu. Sama dia yang manis ini, dipotong gajinya. Kerja semua gue yang lakukan, uang semua dia yang nikmati. Tuhan, kau memang buta. Kalau kau bisa bedakan benar salah, kau pasti udah lempar uang ke aku. Tuhan, aku cuma bercanda, aku ngomong asal. Jangan dianggap serius ya. Aku tak berani lagi memakimu. Ampuni kebodohanku, jangan disimpan di hati. Apa-apaan ini? Aduh, sakit! Jangan-jangan Tuhan benar-benar dengar omonganku, lalu lempar uang ke aku? Ini juga bukan uang. Kelihatannya seperti gambar. Peta pencari harta langit misterius telah terikat dengan pemilik Nadia Surya. Koordinat harta khusus diperbarui setiap hari. Pengikatan berhasil, semoga pencarian harta Anda lancar. Pencarian harta lancar? Peta pencari harta langit misterius itu apa? Sistem mengikat pemilik. Koordinat pencarian harta diperbarui setiap hari. Ini semua apa sih? Kedengarannya sangat ajaib. Sudahlah. Buka dulu lihat bagaimana. Siapa tahu benar-benar harta. Koordinat harta khusus telah diperbarui. Di bawah gedung kantor, di dalam tong sampah sisi barat, di dasar buket bunga hadiah yang dibuang, tersimpan satu cincin emas murni. Perkiraan nilai pasar sekitar Rp80 juta. 80 juta? 80 juta? Beneran? Kamu tidak bohong? Memang 80 juta. Tapi, cincin emas ini, mana mungkin ada di tumpukan sampah? Lupakan, aku cari dulu. Siapa tahu benar ketemu. Rp176 juta. Itu gaji gue 6 bulan. Kalau gue dapat uang segitu, gue nggak bakal lagi hidup dihina-hina, serba kekurangan begini. Cari sekarang. Wah, beneran ada. Buket hadiah yang dibuang? Sama kayak di peta harta karun, di atas tong sampah. Cincinnya di mana? Katanya di peta, ada di dasar buketnya. 176 juta, cepetan. Harus cepat ketemu? Benar juga.
Emas. Ini dia cincinnya. Cincin emas. Beneran cincin emas. Cincin emas. Aku paham sekarang. Peta harta karun ini membawaku cari harta. Tuhan sungguh baik padaku. Kasih hadiah besar banget. Enggak. Harus gue pastikan dulu. Jangan-jangan cuma lapisan emas? Nanti senang-senang sia-sia. Besok, aku bawa kamu untuk diperiksa. Halo Nona, selamat datang di Galeri Antik Gunarasa. Mau mengautentikasi barang atau membeli barang antik? Aku mau periksa cincin. Apakah ini emas asli? Kemurniannya berapa? Oh, sekalian tanya, di sini terima pembelian kembali? Kalau bisa, berapa harganya? Saya pemilik toko ini, Dimas Pratama. Boleh saya lihat cincinnya? Bos Pratama. Ini dia. Tolong periksa baik-baik. Nona, wah kamu beruntung. Ini cincin asli. Cincin emas murni. Kadar kemurniannya sampai 999. Bagus. Sungguh? Tenang, pasti benar. Alat uji emas tak mungkin salah. Saya sudah belasan tahun di bisnis ini. Cincin macam ini langsung bisa kubedakan. Berdasarkan harga emas murni saat ini, ditambah berat cincin ini, nilainya sekitar 176 juta rupiah. 176 juta rupiah? Sebanyak itu? Terima kasih, Bos Pratama. Nona, kamu sungguh ingin menjualnya. Desainnya cantik. Kadar emasnya tinggi. Saya cukup suka. Kalau mau jual ke saya tawar 220 juta rupiah. Bagaimana? 220 juta rupiah? 2 juta lebih tinggi dari perkiraan peta harta. Saya setuju. Bos, setuju dengan harga Bapak. Kalau begitu, Nona, tolong tunjukkan kode pembayaran. Saya transfer sekarang. Baik, silakan. Nona tak perlu rendah hati. Saya Dimas Pratama, tak pernah salah menilai orang. Keberuntunganmu juga bagian dari kemampuanmu. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. Hati-hati di jalan, Nona. Kalau nanti ada barang bagus lagi, datang lagi ke sini ya. Oke. Rp220 juta rupiah sudah masuk ke rekeningmu? Peta pencari harta ini luar biasa. Koordinat baru telah diperbarui. Karaoke bisnis zaman emas. Di dalam ruang 302, tersimpan sebuah kalung rumbai, bertatah rubi dari platina era Republik Lama. Perkiraan nilai pasar, 1.056 juta rupiah. Hebat! Koordinat barunya muncul. Ada juga kalung rumbai, senilai 1.056 juta rupiah. Hidup enak. Akhirnya juga giliran gue ngerasain. Tapi, karaoke bisnis ini, kedengarannya kayaknya bukan tempat yang benar deh. Cewek muda kayak gue, pergi ke tempat kayak gitu. Agak kurang tepat ya. Tapi ini 1.056 juta loh. 1.056 juta. Bisa buat gaji gue bertahun-tahun. Kalau gue lewatkan, mungkin gak akan ada lagi kesempatan sebaik ini. Sayang banget dong. Ah, sudahlah. Harus nekat. Cuma karaoke bisnis kok. Gue masuk, ambil barangnya, langsung pergi. Seharusnya nggak ada masalah. Aduh. Ini memang bukan tempat yang benar. Mending, gue pulang aja deh. Kalau sampai terjadi sesuatu pada gue di sini, bukannya rugi besar? Halo Mbak Cantik. Mau buka ruangan sendiri? Atau bareng temen? Wah, ada apa? Silakan bicara. Pasti gue urusin sampai tuntas. Rapi dan sempurna. Gue ini, Wah, Kak Cantik. Jangan malu-malu dong. Tempat kita ini resmi kok. Lingkungannya bagus banget. Wah, Mbak Cantik.
Gimana kalau gue ajak lihat-lihat? Lihat ruangan VIP-nya? Ayo. Gua yang bayar. Tapi, gua mau pesan ruang 302. Oke, Mbak cantik. Sekarang gue antar ke ruang 302. Ayo. Mbak cantik, gimana ruangan ini oke kan? Kalau nggak suka, gue gantiin yang lebih besar. Kalung rumbai. Disembunyikan di mana ya? Di bawah sofa? Atau di samping meja kopi? Bagus kok. Ini aja. Nggak usah diganti. Mbak cantik. Lihat nih, kamu sendiri pesan. Ruangan bagus gini. Sepi banget kan? Gue kasih tahu ya. Cowok-cowok di sini, semua top banget. Muda-muda ganteng. Badan tegap-tegap. Halo, Kak. Mbak cantik. Lihat nih, yang ini ceria dan hangat. Yang ini lembut dan perhatian. Suka yang mana? Gua baru pesan kamar. Kalau tolak langsung, bisa curiga. Kalau dia ogah pergi, gimana cari harta? Nggak bisa. Harus cari cara usir dia. Kak cantik. Aku tahu, mungkin agak malu. Tapi, cantik dan berkelas. Seperti kakak. Cocok dengan yang paling ganteng di sini. Lebih dari cukup. Bagaimana kalau aku panggil semua yang ada, kakak pilih-pilih? Aku nggak tahu tipe yang kusuka. Gimana kalau kamu panggil yang terbaik? Semuanya, aku pilih yang cocok. Kalau cocok, aku ambil semua. Oke, Kak cantik. Aku langsung panggil yang paling ganteng. Paling bagus, semuanya. Pasti kakak suka. Baik, kamu pergi saja. Aku tunggu di sini. Akhirnya si pengganggu bisa diusir. Kalung rumbai ini di mana ya? Jangan-jangan salah tempat? Atau peta pencari harta bermasalah? Sistem bilang di ruang 302. Mustahil nggak ketemu. Ketemu. Pasti ini. Sangat indah. Ini pasti yang senilai 1.056 juta rupiah. Platina Ruby era Republik Lama. Kalung rumbai. Platinanya, Ruby dan rumbai ini lebih indah dari bayanganku. Aku bakal kaya. Jangan dulu. Gue buru-buru pergi dulu. Nanti kalau Shaoli balik repot. Kakak cantik. Aku balik. Aku bawa yang paling ganteng. Dari sini. Coba lihat, suka nggak? Kakak cantik. Ada di dalam? Aku masuk ya. Mana orangnya? Barusan aku lihat dia, masuk ke ruang VIP. Kok sebentar saja sudah hilang? Jangan-jangan, aku salah ingat nomor ruangnya. Hore! Akhirnya dapat kalung rumbai ini. Ini senilai 960 juta rupiah. Ditambah 220 juta rupiah yang kemarin. Mulai sekarang, aku nggak perlu khawatir soal uang lagi. Sayangnya, koordinat harta hari ini sudah habis diperbarui. Harus tunggu besok lagi. Bawa pulang dulu. Besok, kalung rumbai ini aku bawa untuk diautentikasi. Inang terdeteksi. 2 benda berharga berhasil diambil. Mekanisme peningkatan sistem terpicu. Peningkatan sistem berhasil. Sistem meningkat? Ini bisa ditingkatkan? Peningkatan sistem selesai. Koordinat baru darurat diperbarui. Kompleks Taman Bahagia. Di dalam semak bunga, sisi selatan gedung 3. Di dalam peti kayu tua yang dibuang. Tersimpan sepasang gelang perak berlapis emas bertata akik dinasti Qing. Perkiraan nilai pasar per buah sekitar 3,96 miliar rupiah. 1. 396 juta rupiah. 2. 792 juta rupiah. Itu gelang perak berlapis emas dinasti Qing. Bertatah akik. Dan lokasinya di kompleks tempat aku tinggal. Sistem ini luar biasa. Baru saja ditingkatkan, langsung bisa update koordinat otomatis. Aku harus cepat-cepat kembali. Jangan sampai duluan orang lain.
Nemuin. Itu dia. Gelang. Pasti ini dua ini ya. Wah! Cantik sekali. Lebih bagus dari cincin emas. Dan kalung rumbai. Ini harta dari dinasti Qing. Benar-benar sesuai namanya. Nggak sia-sia datang ke sini. Perjalanan ini sangat berharga. Besok kalung rumbai dan sepasang gelang ini aku bawa ke Pak Pratama untuk diautentikasi. Siapa tahu bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Nggak tahu, besok peta pencari harta akan refresh harta apa lagi. Nona kecil, kamu datang lagi. Kali ini bawa harta apa lagi? Pak Pratama, kali ini aku bawa dua barang berharga. Mohon bantuannya untuk mengautentikasinya. Oh, baik. Mari kita lihat. Nona kecil, kamu beruntung sekali. Kedua barang ini asli semua dan kondisinya sangat bagus. Yang ini dari era Republik Lama, platina bertata rubi, kalung rumbai. Pengerjaannya sangat halus, barang pilihan dari era Republik Lama. Perkiraan harga pasarnya sekitar 1,056 miliar rupiah. Betul sekali. Ini dari dinasti Qing. Gelang perak berlapis emas bertata hakik. Lapisan emasnya utuh, akiknya bening dan jernih. Pengerjaannya sangat halus. Aksesori dari pertengahan dinasti Qing. Perkiraan harga pasaran untuk satu gelang 3.960 juta rupiah. Tiga benda ini, jika digabungkan, nilai totalnya 8.976 juta rupiah. Jadi benda-benda ini, Bapak mau beli? Mau beli? Tentu saja. Barang berharga sebaik ini. Sayang sekali kalau dilewatkan. Saya bersedia menawar 9.240 juta rupiah. Untuk membeli ketiga benda ini sekaligus. Bagaimana menurut Bapak? Baik, 9.240 juta. Setuju, Pak. 9.240 juta. Baik. Silakan. Hanya dalam beberapa hari, dari seorang budak kerja yang selalu disiksa atasan, bahkan gajinya dipotong habis, aku berubah menjadi cewek tajir dengan aset ratusan juta. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa, Pak. Baik, hati-hati di jalan. Koordinat baru telah diperbarui. Koordinat baru. Kawasan Villa Super Mewah, kawasan Villa Puncak Awan, hilang halaman nomor 7. Tersimpan sepasang tempat lilin enamel berfilamen berbadan tembaga dari dinasti Ming. Perkiraan harga pasaran sekitar 10.560 juta rupiah. 10.560 juta. Ini lebih banyak dari semua harta yang kutemukan sebelumnya jika digabungkan. Tidak boleh. Kali ini aku harus menemukannya. 10.560 juta. Dapatkan ini, hidupku akan berubah total. Tak perlu lagi pusing soal uang. Sebelumnya selalu bisa temukan harta karun. Kali ini pasti juga bisa. Yang penting, masuk dulu ke halaman nomor 7. Halo, mohon berhenti. Apakah Anda pemilik villa di sini? Atau punya reservasi? Tolong tunjukkan data identitas. Dan bukti reservasi. Halo, saya mau cari orang. Saya buru-buru keluar, jadi lupa bawa bukti reservasi. Gawat. Alasan ini terlalu dipaksakan. Pengelola properti pasti nggak percaya. Masa iya saya bilang, saya kesini cari harta karun? Nanti pasti dikira orang gila, dan diusir sama mereka. Maaf, Nona. Kawasan villa kami punya peraturan. Tanpa bukti reservasi, tidak boleh masuk. Silakan hubungi penghuni yang Anda kunjungi. Minta dia jemput Anda. Atau silakan pergi. Itu harta karun senilai 10.560 juta rupiah. Masa dilewatkan begitu saja? Nggak boleh. Pasti ada cara lain. Nadia Surya, kapan bayar uang sewanya? Sudah telat 3 hari. Gua nggak ada waktu buat nungguin lo. Kalau nggak bayar, cepatan pindah. Rumah ini gampang disewakan. Banyak yang mau. Jangan buru-buru. Saya mau akhiri sewa. Beberapa hari lagi, saya balik bongkar barang dan pindah. Uang sewa akan saya lunasi. Anda nggak perlu khawatir. Karena saya mau akhiri sewa, dan sini perlu reservasi untuk masuk, mending
tinggal di sini aja. Hah? Kontrakan murahan gue emang nggak ada apa-apanya dibanding villa gede ini. Luas banget, adem lagi. Tapi harta karunnya di mana ya? 4.800.000 yuan. Tempat lilin senilai segitu. Gue harus cepat nemuin. Oh, ternyata di sana. Gue baru pindah. Siapa yang ngetok pintu? Jangan-jangan pengelola? Mereka nemu sesuatu? Jangan-jangan pengelola? Mereka nemu sesuatu? Siapa? Nona Surya, permisi. Saya dari pengelola Villa Puncak Awan. Baru selesai proses check-in Nona. Saya datang untuk konfirmasi data identitas Nona. Oh, datang. Halo. Maaf merepotkan. Nona Surya, tolong tanda tangan di sini untuk konfirmasi data. Kalau sudah benar, selesai. Nona Surya, terima kasih atas kerjasamanya. Kami tidak akan ganggu istirahat Nona. Selamat tinggal di sini. Kalau ada masalah apapun, silakan hubungi layanan properti. Kami akan segera bantu selesaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Siang hari di kompleks ini, banyak orang lalu lalang. Pengelola dan satpam juga sering patroli. Kalau gue lagi gali harta, ketahuan bisa repot. Mending nunggu larut malam, semua pada tidur, baru gue kembali ke sini. Lebih aman. Harta karun, gue datang. Ketemu. Larut malam begini, siapa lagi yang ngetok pintu? Ada orang di dalam? Kami dari divisi keamanan kompleks. Dengar suara aneh di sini. Datang cek? Sial-sial. Cari harta larut malam begini. Kalau ketahuan, habislah semuanya. Ngapain ngetok-ngetok gitu? Larut malam begini. Mau tidur nggak sih? Maaf sekali. Permisi. Kami dari divisi keamanan kompleks. Rumah ini sudah lama kosong. Kami dapat laporan dari rekan patroli. Ada suara aneh di sini. Jadi datang verifikasi. Saya baru pindah hari ini, nggak ada suara apa-apa. Mungkin Anda salah dengar? Sungguh minta maaf, Nona Surya. Kami kurang teliti memverifikasi. Mengganggu istirahat Anda. Karena Anda baru pindah, kalau ada kebutuhan keamanan apapun, bisa hubungi divisi kami kapan saja. Oke. Saya akan lebih hati-hati. Dah, ya. Nyaris habis nyali gue. Untung nggak ketahuan. Harta berharga. Bagus sekali. Akhirnya dapat juga. Wah! Sekarang harta sudah di tangan, jangan sampai tertunda. Besok pagi-pagi, langsung ke galeri antik Gunarasa. Cari bos pertama untuk autentikasi. Nadia Surya. Ternyata benar kau. Baru berapa hari keluar kerja, sudah sok kaya di sini. Bawa kotak jelek ke galeri antik Gunarasa. Memangnya, di dalamnya, ada barang berharga apa? Hah! Sok kaya. Kamu pasti nemu barang palsu. Lalu mau akalin orang, buat dapetin duit. Reza Wijaya, apa yang gue pegang? Bukan urusanmu. Jangan halangi jalan. Berdiri. Kenapa? Dugaan gue bener ya. Nadia Surya berani buka nggak? Biar gue lihat isi kotak jelek itu apa. Tentu, gue nggak bakal lihat gratis. Kalau isinya barang asli, gue langsung minta maaf. Dan ganti rugi 2 kali lipat. Gaji yang gue potong dulu. Tapi kalau palsu, kamu harus berlutut. Dan minta maaf di depan umum. Akuin kamu cuma orang kere. Oke, Reza Wijaya, kamu pikir gue masih takut sama kamu? Kali ini,
gue bakal bikin kamu ngerasa kalah dengan legowo. Nanti kalau kalah, jangan cari alasan ya. Hah, Hah, Nona Surya, Anda datang lagi. Laki-laki ini, Anda pasti ahli autentikasi di sini. Cepat, tolong lihat barang palsu ini. Jangan biarin dia mimpi kosong lagi. Dengerin ya, harus teliti banget. Jangan sampai tertipu. Katakan manis palsunya. tenang Pak. Saya autentikasi barang selalu teliti. Mustahil salah lihat. Nona Surya, tolong serahkan barangnya kepada saya. baik. Bos Pratama, Anda harus perhatikan baik-baik. Saya bilang, ini pasti palsu. Buruh rendahan macam dia. Mana mungkin punya barang asli? Nadia Surya, saya sarankan lebih baik cepat menyerah. Daripada nanti berlutut minta maaf di depan umum dan mempermalukan diri. Tuan, tempat lilin ini bukan barang palsu, melainkan asli dan bernilai. Tempat lilin enamel berfilamen berbadan tembaga asli era dinasti Ming. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bos Pratama, Anda pasti keliru melihat dia cuma buruh rendahan. Tak punya kuasa dan sandaran, lagi bokek. Mana mungkin punya barang asli? Saya tahu kalian pasti berkomplot lebih dulu. Sengaja bilang begitu. Bos Pratama, wah hari ini ramai sekali ya. Saya berdiri di pintu, sudah dengar keributan di dalam. Izinkan saya perkenalkan. Ini Adrian Santoso. Dia adalah ahli autentikasi benda kuno yang cukup terkenal di industri kami, terutama ahli dalam benda enamel dan keramik. Barang asli yang diautentikasi tak terhitung banyaknya. Tidak pernah sekalipun keliru. Adrian. Ini dia Nadia Surya yang saya ceritakan sebelumnya, Nona Surya. Adrian, kebetulan kamu datang. Kamu, tolong lihat lagi tempat lilin ini. Ahli apa? Menurut saya, dia pasti berkomplot denganmu, sang pemilik toko. Berpura-pura saja. Ini memang dari dinasti Ming, tempat lilin tembaga berenamel. Dan lagi, kondisinya sangat bagus. Pelapis emasnya utuh, tidak terkelupas. Pola ukirannya lengkap. Detailnya sungguh luar biasa. Ini barang bermutu dari pertengahan dinasti Ming, bukan tiruan. Bagaimana bisa begini? Kalian pasti sudah berkomplot. Bagaimana mungkin ini asli? Tuan, kami yang bekerja di autentikasi selalu bicara jujur. Sama sekali tidak mungkin berkomplot dengan siapapun untuk memalsukan barang. Keaslian pasang tempat lilin ini tak perlu diragukan. Bagaimana? Reza Wijaya, kalah kan? Jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Atau kamu memang tak punya nyali untuk menepati janjimu? Nadia Surya, kamu tunggu saja. Masalah ini tak akan kubiarkan begitu saja bersamamu. Nona Surya, selamat ya, berhasil mendapatkan barang asli ini. Sepasang tempat lilin ini, saya sangat suka. Saya bersedia menawar 500 juta rupiah untuk membeli sepasang tempat lilin enamel berfilamen berbadan tembaga. Dinasti Ming ini, bagaimana menurutmu? Saya, Nona Surya, maaf mengganggu. Saya pribadi sudah lama fokus pada koleksi dan penelitian enamel berfilamen berbadan tembaga Ming. Sepasang tempat lilin ini kondisinya sangat bagus. Persis yang selama ini saya cari. Saya bersedia membelinya dengan harga 520 juta rupiah. Kau ini pintar juga berbisnis. Tapi, harga yang kau tawarkan memang cukup menunjukkan ketulusan Nona Surya. Sekarang terserah Anda untuk memutuskan. karena Tuan Santoso begitu tulus dan sangat menyukainya, koleksi ini, maka akan saya jual kepada Anda. Terima kasih banyak Nona Surya. Saya akan transfer sekarang. Nona Surya, saya selalu berkecimpung dalam penelitian dan koleksi benda kuno. Kalau nanti Nona Surya menemukan harta seperti ini lagi, pastikan hubungi saya ya. Saya pasti akan bantu sepenuh hati dan sama sekali tidak akan mengut biaya tambahan apapun. Wah, bagus sekali. Terima kasih Tuan Santoso. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa. Baik. Koordinat baru telah diperbarui. Kuil Dewa Kota berusia ratusan tahun di kawasan tua. Cekungan di sisi dalam alas tempat dupa. Menyimpan sebuah liontan giok naga 9 kerajaan. Nilai pasarnya sekitar 8 juta yuan. 8 juta?
Kuil Dewa Kota ini sangat ramai pemujanya. Banyak sekali peziarah yang datang. Alas dupa juga tempat persembahan. Pasti tak ada yang menyangka. Benda berharga semahal. Leon Tanjong Naga 9 kerajaan ini akan disembunyikan di tempat yang begitu tersembunyi. Ini justru baik. Tidak mudah ditemukan orang. Nona, maaf ya. Tadi tidak lihat sampai menabrakmu. Tidak apa-apa, Bu. Tidak masalah. Melihat penampilanmu, pasti juga datang untuk berdoa ya. Iya. Saya juga ingin ke sini. Minta keselamatan dan kelancaran hidup. Nona, persembahan di kuil ini sangat mustajab. Asal tulus hatinya, pasti akan terkabul. Terima kasih, Bu. Semoga kata Ibu membawa berkah. Semoga harapanku terkabul. Baik, Bagus sekali. Leontan Giok Naga 9 kerajaan yang bernilai 8 juta yuan. Benar-benar kutemukan. Tuan Adrian, kenapa kamu di sini? Nona Nadia, kebetulan sekali ada keluarga saya yang tinggal di kawasan Villa Puncawan ini. Di sekitar sini, saya datang menjenguknya. Baru sampai, langsung bertemu kamu. Nona Nadia, juga tinggal di sekitar sini. Benar. Aku baru pindah ke sini. Kebetulan kita bertemu. Bagaimana kalau mampir sebentar? Kebetulan, aku baru saja mendapatkan sebuah barang berharga. Ingin minta tolong Tuan Adrian untuk membantu mengautentikasinya. Bisa membantu Nona Nadia adalah suatu kehormatan. Silakan. Silakan duduk. Tuan Adrian. Ini Leontin Gioknya. Ini yang baru saja kudapatkan. Jadi belum pasti kualitas dan nilainya. Aku juga tidak berani memastikan apakah ini asli atau tidak. Kumohon bantuanmu untuk mengautentikasinya. Nona Nadia, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Tuan Adrian, maksudmu apa? Leontin Giokku ini asli. Benar, asli. Dan lagi, kualitasnya sangat bagus, sungguh langka. Nona Nadia, jangan remehkan Leontin Giokmu ini. Ini bukan sekadar Leontin Giok 9 naga biasa. Lihatlah tekstur gioknya. Ini adalah giok putih susu Hetian kelas atas. Halus dan tembus cahaya. Tak ada sedikit pun cacat. Di seluruh pasar giok Hetian, juga sangat langka. Lalu lihat ukirannya. Alurnya halus dan natural. Pola naganya terlihat hidup. Ada capnya, dan ada cap kerajaan yang samar. Sekilas lihat saya sudah tahu, ini berasal dari era dinasti Ming, buatan perajin kerajaan. Lalu lihat mutiara timur ini. Bulat dan penuh, tak ada cacat sedikit pun. Ini barang upeti kualitas terbaik. Nona Su. Leontin Giok 9 naga kerajaan, dengan kerajinan sempurna dan terawat baik seperti ini, sangat langka di pasaran. Bisa dibilang barang satu-satunya. Tuan Chen, kalau begitu, perkiraan nilainya sekitar berapa? Nona Su. Mungkin Anda belum tahu, barang berharga seperti ini. Di pasaran, juga sangat jarang ditemui. Minimal bernilai 8 juta yuan lebih. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Kalau bukan Anda, aku tak akan tahu nilai sebenarnya giok ini. Juga tidak tahu, ternyata semahal ini. Nona Su terlalu sungkan. Hal-hal seperti ini memang seharusnya kulakukan. Ngomong-ngomong, aku jadi penasaran bagaimana Nona Su bisa mendapatkan harta-harta ini. Lihat, dari kalung rumbai era Republik, gelang dinasti Qing, sampai tempat lilin enamel berfilamen, era Ming. Dan juga Leontin Giok 9 naga kerajaan ini. Setiap barang asli dan kondisinya prima. Jenisnya pun beragam. Sungguh luar biasa. Ah, biasa saja. Aku cuma beruntung saja. Begitu rupanya. Kalau begitu, Nona Surya, memang ditakdirkan bertemu dengan benda-benda berharga ini. Tapi ngomong-ngomong, Nona Surya, kalau kamu ingin melepas Leontin Giok ini sekarang, harus pertimbangkan saya dulu. Saya sangat menyukai pusaka kerajaan asli. Seperti ini. Berapapun harganya, saya bersedia membelinya dengan tulus. Saya pasti tak akan merugikanmu, dan juga tak akan membiarkan Leontin Giok seperti ini teronggok dalam kota. Adrian Santoso itu profesional dan bisa diandalkan. Lagipula, gue punya peta pencari harta langit misterius. Nanti pasti ada harta baru lagi. Leontin Giok ini lebih baik dicairkan sekarang. Tuan Santoso, karena Anda sangat suka dan begitu tulus, ya sudah, saya jual ke Anda. Benarkah? Terima kasih banyak, Nona Surya. Begini saja. Saya tawarkan 22 miliar rupiah. Kalau kamu merasa kurang puas, kita bisa bahas lagi. Tak usah dibahas lagi. Anda profesional dan bisa diandalkan. Gue percaya. 22 miliar rupiah saja. Deal. Saya transfer sekarang. Nona Surya, coba cek. Uangnya sudah masuk.
Kalau nanti ada harta seperti ini lagi yang perlu diautentikasi atau mau dilepas, asal kamu bilang, saya akan langsung datang. Tak akan saya tolak. Pengguna sukses jual barang berharga. Peta pencari harta mendapat energi. Koordinat baru sudah muncul. Harap periksa. Koordinat baru. Toko buku tua di sudut jalan antik. Patung Buddha tembaga. Berlapis emas era Qing. Nilai 149,6 miliar rupiah. Tersembunyi di halaman belakang toko. Di dasar tumpukan buku tua sudut. Nona Su, kalau gitu gua nggak ganggu dulu. Kapan-kapan butuh apa-apa, hubungi gua aja. Tuan Chen, hati-hati di jalan. Ini patung Buddha tembaga berlapis emas. Era Qing, bernilai 149,6 miliar. Nilai ini bahkan lebih tinggi daripada total semua harta yang pernah gue temukan. Energi peta pencari hartanya memang makin kuat. Jalan antik itu ramai, bermacam orang ada. Toko buku tua kelihatan biasa, tapi mungkin menyimpan harta. Gua harus cari cara yang lebih aman untuk ambil ini. Toko buku tua di sudut yang disebut peta itu, mungkin yang ini. Nona, mau lihat apa? Di sini ada buku-buku kuno, kaligrafi lukisan tua. Semua barang lama. Kalau suka, bisa pilih pelan-pelan. Bos, saya memang suka mengoleksi buku kuno. Jadi saya pikir mampir ke sini cari yang bagus dan harganya pas. Tapi sudah keliling beberapa toko, belum ketemu juga. Ada yang kondisinya terlalu jelek, ada juga yang harganya selangit. Saya lihat di tempat Bapak, banyak juga menyimpan buku-buku kuno ya. Rak-rak ini hampir penuh. Ada tempat lain yang menyimpan buku tua lagi tidak? Di halaman belakang saya, memang masih ada beberapa buku kuno. Tapi di sana cuma menumpuk. Buku-buku tua yang sudah tidak ada yang mau. Sudah bertahun-tahun disimpan. Kondisinya sangat buruk. Kalau Anda tidak keberatan, boleh saja dilihat-lihat. Oh, di halaman belakang masih ada buku tua? Kondisinya buruk? Tidak apa-apa. Saya bisa bawa pulang, perlahan-lahan saya perbaiki dan rapikan sendiri. Lebih baik daripada dibiarkan rusak begitu saja. Bolehkah saya ke halaman belakang melihatnya? Wah, Anda sungguh tekun. Anak muda zaman sekarang. Yang mau mengoleksi buku-buku tua. Sudah jarang. Baiklah, silakan. Lewat pintu ini langsung ke halaman belakang. Jangan protes kalau berantakan ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Gadis ini memang tahu menghargai. Ketemu patung Buddha tembaga berlapis emas dinasti Qing. 149 miliar 600 juta rupiah. Harta besar lagi masuk kantong. Pak, buku-buku tua di halaman belakang itu sudah saya lihat semua. Kondisinya memang kurang bagus. Tapi saya cukup suka. Saya ingin beli semuanya. Beri saya harga yang wajar. Berapa cocoknya? Kalau memang mau, Rp440.000 saja. Anggap saja bantu saya bersihkan barang rongsokan. Wah, bagus sekali. Saya transfer sekarang. Baik, saya sudah transfer. Pak, kalau nanti dapat buku-buku tua lagi, langsung hubungi saya. Saya akan beli lagi. Baik, Nona. Kalau ada buku tua lagi, saya langsung kabari. Baik, sampai jumpa. Pak! Akhirnya ketemu. Selamat, Inang berhasil menemukan barang berharga. Energi peta pencari harta langit misterius meningkat. Koordinat baru akan diperbarui tepat pukul 00.00 besok. Mohon Inang bersabar menunggu. Hebat, sistem naik level lagi. Mau tahu kali ini fitur baru apa yang ditingkatkan sistem? Nona Surya datang lagi dengan cepat. Sepertinya nemu barang bagus lagi. Tuan Santoso, Bos Pratama, kali ini saya memang mendapatkan satu benda baru. Minta tolong kalian berdua menilainya. Sekalian lihat, apakah ada saluran yang cocok untuk dijual. Kalau barang bawaan Nona Surya, pasti tidak buruk, pasti asli. Cepat, biar saya lihat. Wah, Nona Surya. Kamu memang seorang jenius pemburu harta karun.
Patung Buddha ini luar biasa. Bentuknya sempurna, lapisan emasnya utuh. Pusaka istana dinasti Qing. Patung ini sangat laku di pasar kelas atas. Terutama bagi kolektor yang menyukai barang langka, sangat sulit ditemukan. Patung ini, harga transaksinya telah mencapai lebih dari 154 miliar rupiah. Nona Surya, patung tembaga berlapis emas dinasti Qing ini, saya juga sangat menginginkannya. Sudah lama saya cari pusaka istana seperti ini. Begini saja, saya tawar 176 miliar rupiah untuk membelinya. Bisakah Nona Surya memberi saya prioritas? Wah, kau lagi-lagi merebut pelanggan saya. Tapi tawaranmu cukup tulus. Nona Surya, silakan putuskan sendiri. Barang langka sebaik ini bisa jatuh ke tangan yang benar-benar mencintainya. Itu juga hal baik. Tuan Santoso, selama ini, terima kasih atas bantuan Anda dan Bos Pratama. Kalian selalu memberi saya harga yang paling adil dan terus membantu mengautentikasi harta saya. Patung ini saya jual kepada Anda. Terima kasih banyak, Nona Surya. Saya pasti akan menyimpannya dengan baik. Saya transfer sekarang. Baik. Saya sudah terima. Terima kasih, Tuan Adrian. Saya yang harusnya berterima kasih. Nona Nadia lain waktu. Kalau ada lagi barang berharga seperti ini, baik untuk dijual maupun untuk diverifikasi, harap hubungi saya. Saya pasti akan menawarkan harga tertinggi. Nona Nadia, nanti kalau ada jenis barang yang tidak dikuasai Adrian, tetap bawa ke saya. Saya pasti kasih harga yang paling wajar. Baik. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Kalau nanti saya dapat harta baru lainnya, pasti saya hubungi kalian duluan. Saya tidak ganggu lagi. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Nona Nadia. Hanya dalam hitungan hari, saya berubah dari tak punya apa-apa menjadi orang beraset miliaran. Semua ini seperti mimpi. Semua ini berkat peta pencari harta langit misterius. Tapi, ini baru permulaan. Selamat Inang, total penjualan barang langka tembus 1 miliar. Peta pencari harta langit misterius telah ditingkatkan energinya. Fitur inti baru ditambahkan. Deteksi harta dalam ruang dapat mendeteksi secara real time semua harta di ruang tempat Inang berada, beserta lokasi dan perkiraan harganya. Hebat! Peta pencari harta langit misterius ternyata naik level. Fitur yang sangat praktis. Mulai sekarang, saya bisa cari harta kapan saja, di mana saja. Deteksi harta dalam ruang, aktifkan. Pemberat kertas perak era Republik. Nilainya 8.000 yuan. Batu tinta dinasti Qing. Nilainya 30.000 yuan. Gembok tembaga era Republik. Nilainya 50.000 yuan. Peta pencari harta yang sudah ditingkatkan. Benar-benar luar biasa. Nilai barang-barang di ruang ini, semua terlihat jelas. Memperbarui koordinat khusus lokasi kelas atas, Hotel Platinum Yue, ruang penyimpanan belakang Balai Jamuan Amal, menyimpan perselenggan lembut era Republik, lukisan wanita berlapis emas, 1 gulungan, estimasi pasar 1,5 miliar yuan. Perlu undangan jamuan untuk masuk. 1,5 miliar. Lukisan yang begitu berharga. Harus bisa aku dapatkan. Tapi, jamuan amal di Hotel Platinum Yue ini hanya mengundang tokoh besar dari dunia bisnis dan dunia koleksi. Aku tidak punya undangan, bagaimana caranya masuk? Mungkin aku bisa tanya dulu Tuan Chen dan Bos Wang. Mereka punya koneksi di dunia koleksi. Siapa tahu bisa membawaku masuk. Halo Tuan Adrian. Saya dengar, besok ada jamuan amal di Hotel Platina Sentra. Yang hadir semuanya, tokoh besar dari dunia bisnis dan kolektor. Saya juga ingin ikut meramaikan, lihat-lihat barang bagus apa yang ada. Bisakah Bapak bawa saya masuk? Nona Nadia terlalu sopan. Hanya bantuan kecil. Kebetulan saya akan pergi bersama Bos Pratama. Nanti saya tunggu di depan hotel, lalu ajak Nona masuk bersama. Terima kasih banyak Tuan Adrian. Kalau begitu besok saya pasti datang tepat waktu. Yes! Besok saya harus dapat lukisan itu. Tuan Adrian, Bos Pratama. Nona Nadia hari ini sungguh cantik. Setelah masuk, jangan sungkan, anggap saja untuk relaksasi. Betul, Nona Nadia. Barang pameran di jamuan ini, walau tak sebanyak di toko antik khusus, tapi ada juga beberapa barang pilihan. Ini pertama kalinya Nona datang. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa tanya kami berdua kapan saja. Baik. Kalau begitu, merepotkan kalian.
Kalau Nona Nadia merasa acara sosial ini membosankan, bagaimana kalau saya ajak Nona lihat-lihat area pameran di depan? Kebetulan ada beberapa barang pameran era Republik Tiongkok. Kondisinya cukup bagus. Baiklah. Terima kasih, Tuan Adrian. Tapi saya ingin ke toilet dulu. Baik, kami tunggu di sini. Nona Nadia. Nona Surya, apa terburu-buru? Toiletnya di sebelah sana. Mungkin Anda salah arah. Saya memang pertama kali ke sini. Jadi kurang familiar dengan tempatnya. Jalan-jalan malah nyasar. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Santoso. Tidak apa-apa, biar saya antar saja. Gawat, ini repot. Kenapa Tuan Santoso justru menemukanku sekarang? Kalau ditunda lagi, lukisan di ruang penyimpanan bisa ketahuan. 15 M, tak boleh terlewat. Harus cari cara kabur. Nona Surya, sebenarnya sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasa Anda istimewa. Baik hati, tenang, dan punya selera. Nona Surya, saya sebenarnya... Adrian! Kau penggoda. Berani sekali kau. Berani-beraninya di depan umum menggoda orangku. Pakai gaun murahan, pantas ikut acara. Selevel ini, Adrian Santoso adalah tunanganku, Citra Hartono. Kusarankan kau, kubur saja harapan itu. Perempuan macam kau, perempuan tak jelas, sudah sering kulihat, pasti hanya mengincar latar keluarganya Adrian. Kuperingatkan kau, pergilah dari sini. Jangan sampai kau mengotori mataku. Citra Hartono, cukup sudah keributanmu. Aku tak pernah mengakui diriku sebagai tunanganmu. Itu hanya sekadar usulan pernikahan aliansi dari orang tua kita. Tak ada hubungannya denganku. Dan lagi, Nona Surya adalah temanku. Kau harus jaga sikapmu. Tuan Santoso, lihatlah. Maafkan aku. Ini salahku. Karena aku, kau dan Nona Hartono. Jadi salah paham. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua, lanjutkan saja bicaranya. Aku ke toilet dulu. Akhirnya, bisa lepas juga. Cepat ambil lukisan di gudang. Nona Surya. Nona Surya. Adrian, kau harus jelaskan semuanya hari ini. Aku Citra Hartono, mana kurang darinya? Kenapa kau begitu membelanya? Citra Hartono, ini terakhir kukatakan. Nona Surya bukan orang yang bisa kau fitnah seenaknya. Aku tak ada hubungan apapun denganmu. Lihat penampilannya yang sangat murahan. Undangan pun tak punya. Bisa jadi dia menyusup masuk untuk mencuri diam-diam. Citra Hartono. Jangan cari ribut tanpa alasan. Nona Surya bukan orang seperti itu. Dan aku peringatkan, kalau kau berani sentuh dia, satu jari pun, aku takkan membiarkanmu. Kalau ditunda lagi, pasti akan ada masalah. Aku harus cepat cari lukisannya dan pergi dari sini. Ketemu. Ini dia. Bagus sekali. 33 triliun rupiah. Sekarang, aku bisa tambah kekayaan lagi. Aku harus cepat pergi dari sini. Kalau kawan repot nanti, Adrian Santoso, apa kau gila? Keluargaku, klan Hartono, sangat terpandang. Aku juga cantik. Mana ada yang kurang dari Nadia Surya itu? Kau malah mendorongku demi dia. Dan marah padaku. Di matamu, masih adakah aku? Perjodohan ini keinginan orang tua. Dalam hatiku, tak pernah ku mengakui kau sebagai tunanganku. Jangan berharap sendiri. Berharap sendiri. Adrian, berani kau bilang kau tak punya perasaan lain padanya? Diam, Nona Surya temanku. Ku peringatkan, jangan lagi gunakan pikiran kotor untuk menjelekannya, atau kau ku buat sengsara. Adrian, kau pikir melindunginya akan berhasil? Dia sama sekali bukan orang baik. Mungkin dari dulu sudah mengincarmu. Hari ini, aku harus ungkap wajah aslinya. Tak ada waktu berdebat kusut di sini. Nona Surya sendirian tak kenal tempat ini. Jika sesuatu terjadi padanya, kau yang bertanggung jawab. Kau si penggoda. Berani-beraninya merebut Adrian dariku dan membuatnya begitu membelamu. Kurasa kau cari mati. Hari ini, mesti harus membongkar seluruh hotel ini. Aku akan temukan kau. Begitu ku temukan, pasti ku ungkap kedokmu. Biar Adrian lihat, sebenarnya kau ini orang hina macam apa? Nona Surya, kau di sini?
Jangan sampai ketahuan, apalagi oleh Citra Hartono. Dia memang sudah tak suka gue. Kalau dia lihat gue bawa lukisan bernilai 33 triliun rupiah ini, pasti dia akan cari gara-gara. Nanti gue mustahil kabur. Nona Surya, kau di sini? Nona Surya, ini salahku. Seharusnya tak buang waktu di saat seperti ini. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana ini? Dia sendirian, belum kenal lingkungan sini. Kenapa Adrian Santoso bisa ke sini? Kalau dia tahu gue di sini dan lagi bawa lukisan ini, bagaimana jelasinnya? Masa gue bilang, gue punya peta pencari harta langit misterius, dan datang ke sini buat cari harta? Ruang penyimpanan, tempat buat barang-barang rongsokan. Dia seharusnya tak di sini. Mungkin dia cari toilet lalu tersesat. Cari lagi saja. Untung dia tak temukan tempat ini. Sekarang, gue harus cepat pergi. Kalau tidak, makin lama makin berisiko. Adrian Santoso berani marah ke gue. Hanya demi perempuan itu. Perempuan, lihat saja kau bisa sembunyi di mana. Kau pikir kau hebat? Ku dengar baik-baik, kau pasti mati hari ini. Barusan Adrian Santoso, seperti ada di sini, cari perempuan itu. Ruang penyimpanan ini, biasanya memang tak ada yang datang. Jangan-jangan wanita itu bersembunyi di sini. 15 miliar. Ini barang termahal yang pernah aku temui. Peta pencari harta langit misterius ini, setelah ditingkatkan, fungsinya memang hebat. Tapi, Tuan Chen dan Bos Wang masih menungguku di atas. Aku kabur diam-diam begini? Apa tidak baik ya? Gimana lagi? Lukisan ini terlalu berharga. Aku cuma bisa cari alasan buat kabur dulu. Nanti aku jelaskan ke mereka. Sayang. Ikut aku pulang, ya. Besok pagi, langsung kubawa ke ahli. Pasti laku harga tinggi. Dari Nona Su, ya pesannya? Bagaimana kabarnya? Nona Su bilang ada urusan mendadak di rumahnya. Jadi dia pulang duluan. Kalau Nona Su baik-baik saja, kita tenang. Sudah, jangan khawatir. Nona Su baik-baik saja. Kita juga bisa ikut jamuan dengan tenang. Jamuan sebentar lagi mulai. Ayo kita ke sana dulu. Di sana ada beberapa teman lama yang menunggu kita. Baik. Wah, ini dia lukisan bernilai 15 miliar, lukisan wanita berhias emas porselen warna lembut era Republik. Benar-benar luar biasa. Baik goresan kuas maupun warnanya, sempurna semuanya. Pantas saja harganya setinggi itu. Tuan Chen dan Bos Wang memang ahli di bidang ini. Lukisan ini sangat berharga. Mereka pasti akan memberi penilaian yang sangat wajar. Bahkan mungkin aku bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi dari 15 miliar. Koordinat khusus darurat diperbarui. Koordinatnya, Pusat Konvensi Internasional kota ini, di lelang barang antik kelas dunia, yang akan segera digelar, di bawah alas barang lelang, nomor 100, tersembunyi stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming, asli setingkat pusaka nasional. Estimasi pasar, 32 miliar. Tambahan informasi, barang lelang nomor 100, sebenarnya adalah hasil penukaran licik. Barang yang dipajang saat ini adalah tiruan super mirip. Stempel giok, lagi pula buatan Kekaisaran Dinasti Ming, nilainya 32 miliar. Tapi, risikonya terlalu besar. Pelaku penukaran ini jelas punya niat jahat. Kalau aku gegabah bertindak, dan kebetulan ketahuan, akibatnya bisa sangat buruk. Stempel giok 32 miliar, buatan Kekaisaran Dinasti Ming. Sedikit saja lengah, bisa mencari celaka sendiri. Jangan dipikirkan lagi. Lebih baik aku bawa dulu lukisan wanita ini ke Galeri Antik Guna Rasa untuk diautentikasi dan dilepas. Sedangkan untuk stempel giok Dinasti Ming ini, nanti setelah bertemu Tuan Adrian dan Bos Pratama, baru putuskan. Tidak ada masalah sama sekali. Percayalah padaku. Nona Nadia, Anda datang. Tuan Adrian, Bos Pratama. Maaf tentang kemarin. Tiba-tiba ada urusan mendesak di rumah, jadi aku pulang dulu. Tidak sempat pamit pada kalian berdua. Nona Surya, tak perlu sungkan. Soal kemarin, jangan dipikirkan lagi. Kami paham kok. Benar, Nona Surya. Dimas benar. Maaf, membuat kalian khawatir. Yang penting Nona baik-baik saja.
Dari benda yang Nona bawa, sepertinya ada barang baru lagi yang perlu kami bantu periksa ya. Benar. Belakangan ini, aku memang secara tak sengaja dapat harta. Ini lukisan kuno, jadi ku bawa ke sini untuk minta bantuan kalian memeriksanya. Nona Surya, keberuntunganmu luar biasa. Bisa dapat secara tak sengaja harta langka tiada tara. Yang ini kan lukisan wanita porselen warna dan emas era Republik. Sungguh mahakarya sejati. Luar biasa. Lukisan ini jelas bukan porselen warna biasa. Ini karya pelukis istana terbaik era Republik. Di pasar koleksi pun sangat langka. Betul. Bertanda tangan Deng Bishan. Dia adalah master terkemuka lukisan wanita porselen warna era itu. Karyanya sangat sedikit tersisa. Setiap lembar langsung direbut kolektor. Yang ini kondisinya sangat prima. Nilai minimal 1,8 miliar. 18 miliar rupiah? Bagus. Awalnya aku khawatir hasilnya cuma 15 miliar rupiah saja sudah untung. Tak menyangka bisa jauh melampauinya. Nona Su, untuk lukisan ini saya tawar 20 miliar rupiah. Bahkan jika saya koleksi sendiri, atau kelak dipamerkan, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Saya berjanji padamu, tidak akan membiarkannya terlantar. Jika suatu hari nanti dipamerkan, akan disebutkan bahwa ini berasal dari koleksimu. Dasar kau. Selalu saja nawar dengan harga setinggi itu. Aku tak mungkin menang melawanmu. Baik. Terima kasih Nona Su, bisa mendapatkan barang langka seperti ini. Merupakan kehormatan bagi saya. Saya akan transfer sekarang. Nona Su, minggu depan di Pusat Konvensi Internasional Kota ini akan diadakan lagi sebuah lelang barang antik kelas dunia. Acara ini juga diselenggarakan oleh keluarga Lee. Banyak kolektor papan atas dan tokoh bisnis ternama akan hadir. Skalanya sangat besar. Apakah kamu tertarik? Jangan-jangan sampel dioksid tingkat pustaka nasional yang dimaksud peta pencari harta ada di lelang ini? Jika tebakanku benar, Lee Roxy sepertinya belum tahu soal barang yang telah ditukar itu. Kalau aku pergi ke sana, bisa-bisa aku terseret ke dalam konspirasi penukaran itu. Jika sampai diperhatikan oleh pelaku penukaran, atau malah dimanfaatkan Lee Roxy untuk menyusahkanku, akibatnya akan sangat buruk. Nona Nadia, aku tahu antara kamu dan Citra Hartono ada ketidakcocokan. Waktu itu di Hotel Patina Raya, dia bicara terlalu kasar padamu. Aku minta maaf untuknya. Tapi lelang barang antik kali ini hanya mengundang para pebisnis papan atas dan kolektor ternama. Lagi pula, seluruh tempat dijaga ketat oleh keamanan kelas 1. Seberat apapun Citra, dia tak akan berani berbuat semaunya di lelang keluarganya sendiri. Dia tak akan mau coreng nama keluarga Hartono. Betul, Nona Nadia. Adrian benar. Lelang ini kesempatan langka. Di dalamnya ada banyak barang langka yang jarang terlihat. Walau aku tak dapat stempel giok itu, tapi jika pusaka nasional ditukar diam-diam dan jatuh ke tangan pelaku kriminal, akibatnya tak terbayangkan. Aku tak bisa hanya diam melihat pusaka nasional dikincar dan dipalsukan. Meski ada risiko, ini patut dicoba. Terima kasih atas pengertian kalian. Aku tadi memang agak ragu, tapi karena kalian berdua sudah berkata begitu, aku bersedia ikut. Bagus sekali Nona Nadia. Sebelum lelang minggu depan, aku akan kirim semua info waktu, tempat, dan hal penting lainnya padamu. Nanti, aku tunggu di pintu, kita masuk bersama. Lelang minggu depan, banyak jenisnya. Nanti kalau ada yang mau, atau ada pertanyaan, tanya aku saja. Baik. Terima kasih Tuan Adrian. Kalau gitu tak ganggu. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nona Nadia, kamu datang. Maaf Tuan Adrian, buat Anda nunggu lama, tadi macet di jalan. Apa? Lelang belum mulai. Aku antar masuk dulu. Kasih tahu aturannya. Orangnya agak banyak. Kalau butuh panggil aku. Baik, makasih bantuannya. Kamu pantas ke sini? Mending pergi sekarang. Adrian, orang seperti kamu bisa mencapainya. Citra, orang miskin ya tetap miskin.
Pakaian semahal apapun, tetap tak berguna. Kamu orang tak jelas. Bahkan, barang lelang asli atau palsu, aja tak bisa bedain. Jangan sampai memalukan. Bukan cuma bikin Tuan Adrian malu, tapi juga nodai keluarga kami. Aku boleh ikut lelang atau tidak? Bukan urusan kalian. Kemampuanku melihat barang lelang juga bukan urusan kalian. Tapi Tuan Hartono, sebagai anggota keluarga Hartono, kenapa tidak mengawasi lelang keluarganya sendiri, malah sibuk mengawasiku yang orang luar? Hati-hati, nanti di lelang jika benar-benar terjadi kekacauan besar. Nanti Tuan Hartono, bagaimana menghadapi keluarga? Bagaimana menghadapi semua tamu undangan? Di sini? Jangan buang waktu dengannya. Lelang akan segera dimulai. Ini adalah acara yang diselenggarakan keluarga kita. Kalau ribut, keluarga kita yang malu. Kenapa dia boleh semena-mena begitu? Aku tak tahan melihatnya. Sok-sokan karena dekat Adrian. Urus hal penting dulu. Kamu putri keluarga Hartono. Kalau ribut, nanti ditertawakan tamu. Ayo pergi. Nona Song, ucapan mereka. Jangan dipikirkan. Tenang Tuan Adrian. Aku tak akan marah. Ada orang yang tak ada urusannya. Aku tadi melihat Rangga Hartono. Ekspresinya agak aneh. Lelang kali ini mungkin tak sesederhana itu. Selamat datang para elit dunia koleksi dan bisnis. Atas kehadiran Anda di lelang barang antik kelas dunia ini. Lelang ini diselenggarakan grup Hartono. Semua barang lelang telah diautentikasi profesional, penawaran adil dan transparan. Sekarang, lelang resmi dimulai. Sekarang, lelang resmi dimulai. Selanjutnya adalah sorotan utama lelang ini. Barang lelang nomor 100, stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming. Estimasi pasar, 70,4 triliun rupiah. Harga pembuka, 33 triliun rupiah. Sekarang, lelang dimulai. 39,6 triliun rupiah. 144 triliun rupiah. 61,6 triliun rupiah. Lihat Kak, memang pantas jadi pusaka nasional. Begitu stempel ini muncul, semua langsung berebut. Bagus. Kamu lihat dulu. Gua ke toilet dulu. Balik cepat. Saudara pembawa acara, tunggu sebentar. Saya curiga stempel giok ini adalah tiruan super mirip, bukan yang asli. Pak Mahendra adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia koleksi kita. Dia malah menuding langsung. Ini barang palsu. Lelang grup Hartono. Kan berskala global. Lelang yang berwibawa. Masa ada barang palsu? Pak Mahendra tidak mungkin bercanda soal tiruan di lelang sepenting ini. Jangan-jangan, ada apa di balik ini? Tidak mungkin. Stempel ini saya awasi sendiri saat diautentikasi ahli profesional. Mana mungkin palsu? Bapak ini, Anda yakin stempel giok ini telah melalui autentikasi berbagai pihak berwibawa dan dikonfirmasi asli? Apa dasar Anda? Sudah puluhan tahun saya mempelajari stempel giok dinasti Ming. Stempel giok ini pahatannya kasar, pola hiasannya berantakan. Sama sekali tak punya jiwa perajin istana kerajaan. Tulisan di dasarnya kaku dan kacau. Dibanding kaligrafi kerajaan Ming, sangat berbeda. Ini jelas barang tiruan kelas atas. Grup Hartono, kalau menampilkan barang tiruan sebagai pusaka nasional asli untuk dilelang, menipu semua di sini. Itu penghinaan bagi kami kolektor dan juga penodaan pusaka nasional. Tidak mungkin. Tidak mungkin palsu. Ini kan aku yang awasi langsung autentikasinya. Kenapa panik? Jangan bicara sembarangan. Kakak sepupu, gimana ini? Ada yang bilang stempel gioknya palsu. Ini kan aku yang awasi langsung autentikasinya. Ini bagaimana sebenarnya? Cepat jelaskan ke semua orang. Jangan panik. Dengar aku. Jangan bicara sembarangan. Bilang saja autentikasinya benar. Dia yang salah lihat. Kita tenangkan dulu situasinya. Tapi, stempel giok ini benar-benar berbeda dengan yang kulihat dulu. Kak, ini bagaimana sebenarnya? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Apa yang kusembunyikan? Darimu? Dia saja yang salah lihat. Jangan berpikir macam-macam. Cepat bantu aku jelaskan. Atau grup Hartono hancur. Tidak mungkin palsu. Kalau tidak, keluarga Hartono akan hancur. Para tamu terhormat, jangan dengarkan omongannya. Stempel giok ini pasti asli. Dia salah lihat. Keluarga kami pasti tidak akan menggunakan tiruan super mirip untuk menipu semua orang. Keluarga kami pasti tidak akan menggunakan tiruan super mirip untuk menipu semua orang. Menipu kami? Kalau memang asli, kenapa dia bisa menyebutkan banyak kelemahan ini? Keluarga Hartono harus berikan penjelasan. Keluarkan yang asli. Atau
Ganti semua kerugian kami. Kalau tidak, kami akan laporkan penipuan ini. Kakak sepupu, mau kemana? Cepat pikirkan solusinya. Ada yang bilang stempel giok ini palsu. Mana mungkin, ini kan aku yang lihat langsung saat autentikasi. Cepat jelaskan pada semua orang. Selamatkan reputasi keluarga Hartono. Tenang saja. Ini tidak pantas. Hanya dugaan tanpa bukti. Kau langsung panik. Memalukan keluarga. Kakak sepupu, apakah menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang kusembunyikan? Hanya karena perbedaan cahaya saat autentikasi. Dia jadi salah lihat. Ternyata tebakanmu dulu benar. Rangga Hartono memang bermasalah. Lihat gelagat gugupnya. Pasti dia punya rasa bersalah. Para tamu undangan, mohon tenang sebentar. Saya bisa membuktikan. Stempel giok yang dipamerkan ini memang barang palsu. Saya juga bisa menemukan lokasi stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming asli. Sekarang ada di mana, bahkan bisa tunjukkan siapa yang berulah. Nona Surya, maafkan saya. Saya tak seharusnya menghina dan memfitnahmu. Tolong bantu saya, bantu keluarga Hartono. Saya tak menyangka kakak sepupu tega berbuat begini. Tolong carikan yang asli. Selamatkan reputasi keluarga kami. Saya bukan membantumu atau keluarga Hartono. Saya hanya tak mau pusaka nasional asli jatuh ke tangan pelaku kriminal. Tak mau lihat para tamu di sini tertipu. Juga tak mau lihat keluarga Hartono hancur berantakan hanya karena niat egois satu orang. Stempel yang dipamerkan ini palsu. Orang yang menukarnya dengan yang palsu adalah kamu, Rangga Hartono. Stempel yang dipamerkan ini palsu. Orang yang menukarnya dengan yang palsu adalah kamu, Rangga Hartono. Kamu ngomong sembarangan. Memfitnah. Mana mungkin gue sentuh stempel gioknya? Gue kan anggota keluarga Hartono. Mana mungkin gue melakukan hal yang merugikan keluarga sendiri? Jelas-jelas kamu sengaja memfitnah gue. Kamu mau menghancurkan keluarga Hartono. Tolong jangan dengarkan dia. Dia cuma perempuan tak jelas asalnya. Dia pernah punya masalah sama sepupu gue. Dia cuma pakai kebohongan buat fitnah gue. Niatnya benar-benar busuk. Stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming yang asli ada di bawah alas kotak brokat ini. Apakah gue memfitnahmu? Cukup buka alas kotak ini, langsung ketahuan. Oh iya, Tuan Hartono. Waktu kamu menukar stempel gioknya, apa kamu tidak sengaja meninggalkan liontin giok milik keluarga Hartono yang biasa kamu pakai? Di dalam kotak ini juga? Itu kan liontin giok khusus keluarga Hartono. Ada tanda khususmu di situ. Cukup ambil dan periksa, langsung jelas. Rangga Hartono, masih mau cari alasan? Kamu memalsukan bukti. Kamu sengaja menjebak gue. Omong kosong. Kenapa masih bengong? Cepat buka alas kotak brokatnya. Periksa. Periksa dengan teliti. Rangga Hartono, masih mau cari alasan? Benar, ini yang asli. Stempel giok Kaisar Dinasti Ming. Teksturnya halus, garisnya luwes, ukirannya sempurna. Ini pasti asli. Pusaka nasional. Li Zekai, kau diduga menukar pusaka negara dan menipu dalam bisnis. Ikut kami sekarang untuk diperiksa. Lepaskan, bukan aku. Itu semua perempuan itu yang menjebakku. Aset keluarga Li memang hakku. Aku cuma ambil yang jadi hakku. Li Zekai, diam kau. Aku kan saudara sepupumu sendiri. Haruskan demi orang luar. Kau menghancurkan hidupku? Yang kujaga bukan orang luar, tapi martabat keluarga Li dan prinsip negara. Kau jual pusaka negara secara ilegal dan menjebak orang. Sudah mempermalukan keluarga kita. Aku tak rela. Kenapa kau terlahir punya segalanya? Sementara aku hanya bisa dikendalikan orang? Aku tak rela. Kenapa kau terlahir punya segalanya? Sementara aku hanya bisa dikendalikan orang? Segala yang kau inginkan harus diraih dengan jalan benar, bukan dengan cara curang. Coba kau renungkan baik-baik. Nona Su, aku sungguh minta maaf. Sebelumnya aku tak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku juga dibohongi sepupuku. Nyaris menghancurkan keluarga Hartono, dan hampir membuat pusaka nasional jatuh ke tangan jahat. Terima kasih sudah membantu keluarga Hartono tanpa dendam, mengembalikan pusaka nasional, dan menyelamatkan martabat keluarga. Sama-sama. Aku cuma melakukan kewajibanku. Stempel giok itu pusaka nasional, tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Keluarga Hartono adalah jerih payah leluhurmu. Seharusnya tidak hancur hanya karena niat buruk orang dalam. Kedepannya, kau harus lebih waspada, kelola keluarga Hartono dengan baik. Jangan biarkan orang berniat buruk lagi mendapat kesempatan. Aku mengerti, Nona Surya. Aku berjanji akan mengelola keluarga Hartono dengan baik dan membereskan masalah internalnya. Jika kau butuh bantuan apapun nanti,
Keluarga Hartono pasti akan bantu sebisanya. Nona Surya, kau luar biasa. Tidak hanya tajam pandangannya, tapi juga bisa bedakan benar salah. Tidak hanya jaga pusaka nasional, tapi juga selamatkan reputasi keluarga Hartono. Juga bantu Citra Hartono melihat wajah asli kakak sepupunya. Mohon maaf kepada semua tamu, baru saja ada sedikit gangguan. Sekarang lelang stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming akan dilanjutkan. Keaslian stempel giok Dinasti Ming sudah terkonfirmasi. Koleksi nasional ini bernilai sekitar 70,4 triliun rupiah. Sekarang lelang dilanjutkan. Dimulai. Harga pembuka tetap 33 triliun rupiah. 22 miliar? 28 miliar. 30 miliar. Saya tawarkan 30 miliar untuk pusaka nasional ini. Akan saya jaga dengan baik, dipamerkan secara berkala, supaya lebih banyak orang bisa menikmati keindahannya. 30 miliar. Pertama, 30 miliar. Kedua, 30 miliar. Ketiga, laku. Selamat untuk kolektor ini, berhasil mendapat stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming. Selamat untuk kolektor ini, berhasil mendapat stempel giok Kekaisaran Dinasti Ming. Nona Surya, ini kartu nama pribadi saya. Bila ada kebutuhan nanti, bisa hubungi saya kapan saja. Tak usah sungkan. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Nona Surya, lelang hampir selesai. Biar saya antar pulang. Tak usah, saya masih ada urusan. Adrian, aku mengerti. Aku terlalu manja. Aku juga sadar, kau tak pernah milikku. Aku tak akan ganggu lagi. Semoga kau dan Nona Surya bisa dapat yang diinginkan. Terima kasih. Semoga kau juga makin baik. Kelola grup Hartono baik-baik, dan jadilah dirimu sendiri. Koordinat baru telah diperbarui. Koordinat rumah tua kosong di kawasan lama. Sisi dalam ambang jendela rumah utama. Di belakang bata tua abu-abu, tersimpan cawan royal dinasti Song. Sebuah cawan berlapis glasir biru langit. Nilai pasar sekitar 220 triliun rupiah. 220 triliun. Benar, cawan Ruyao berglasir biru langit dinasti Song. Ruyao. Primadona dari 5 kilon termasyhur dinasti Song. Yang tersisa amat langka. Ini sungguh harta karun tak ternilai. Harta besar ini, kalau bisa ku dapat nilai diriku, bisa langsung melonjak 2 kali lipat. Tapi rumahnya harus ketemu dulu. Baru bisa ku ambil diam-diam. Harta berharga ini. Halo, Tuan Adrian. Lagi sibuk? Aku mau minta tolong, temanin aku ke suatu tempat. Sepertinya di sini harus cari cara masuk. Nona Nadia, ini tempat yang kamu maksud. Ada harta karunnya? Betul, Tuan Adrian. Percayalah padaku, harta itu ada di sini. Nona. Kamu ngelilingi rumah tua saya. Mau cari apa? Rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Maaf ya, tidak mengganggu kan? Saya sangat suka rumah-rumah tua, terutama yang bernuansa zaman dulu. Kebetulan lewat sini, jadi penasaran, pengen lihat-lihat dalamnya. Gak apa-apa. Ini rumah leluhur saya. Saya pemiliknya, Marga Kusuma. Sudah kosong lebih dari 10 tahun. Gue cuma mau datang hari ini, cari pembeli. Bisa dijual nggak? Bos Kusuma. Bos Kusuma. Ternyata Bapak pemilik rumah ini ya. Kebetulan akhir-akhir ini, gue lagi cari rumah tua. Gue nggak suka tinggal di gedung tinggi. Pengen tinggal di tempat tenang yang berkesan zaman dulu. Sesekali nanam bunga, rawat tanaman, bikin rileks. Bapak lihat, gue beneran suka rumah ini. Bisa nggak dijual ke gue? Tenang, kalau udah gue tinggali, pasti gue rawat baik-baik. Soal harga, terserah Bapak. Asal wajar, gue pasti nggak bakal merugikan Bapak. Dan gue bisa transfer sekarang. Nggak buang waktu Bapak. Nona Nadia, rumah ini kelihatan sudah lama kosong. Cat dindingnya udah mengelupas, halamannya penuh rumput liar. Buat renovasi aja butuh biaya besar. Ngapain beli rumah tua Riot ini? Lagi pula, di kawasan tua ini, transportasi nggak nyaman, hidup juga nggak praktis. Bener-bener nggak worth it. Jangan termakan bujukannya. Bos Kusuma, jangan bikin Nona Nadia kami susah. Kondisi rumah ini kayak gimana? Bapak juga tahu, walaupun Bapak buru-buru jual, jangan sampai kami dirugikan.
Bos Kusuma, perkataan Tuan Adrian masuk akal. Struktur utama rumah ini kelihatannya masih oke. Tapi ini sudah lama terbengkalai, air dan listrik mati total. Dinding dan lantainya, semua harus gua ganti ulang. Investasi ke depannya lumayan besar. Kebetulan bisa pakai kata-kata Adrian untuk tekan harga. Bos Kusuma lagi butuh uang mendesak. Pasti bakal nurut. Cawan Ruyao senilai 10 miliar. Ada di dalam sana, dan 80 juta, meski 150 juta pun, gua udah untung besar. Tapi makin murah ya, makin bagus. Nona, jangan dengar dia. Rumah ini meski kelihatannya tua dan jelek, tapi struktur utamanya nggak ada masalah sama sekali. Kalau mau direnovasi, nggak butuh biaya banyak. Menurut gue rumah ini bahkan halaman yang layak pun nggak bisa diurus lagi. Pangkal dindingnya aja udah berjamur. Kalau gue betul-betul tinggal di sini, kedepannya harus keluar biaya besar. Bos Kusuma, bagaimana menurut Anda? Harga yang Anda inginkan berapa? Nona, jujur saja, awalnya saya mau jual 250 juta. Lahan rumah ini juga cukup luas. Kalau dulu, bisa laku 300 juta. Saya lihat Anda benar-benar suka. Saya bulatkan saja. 200 juta. Harga ini pasti adil. Kalau enggak, saya juga enggak bakal buka harga segini. 200 juta? Harganya terlalu tinggi itu. Kondisi rumah Anda sekarang begini, ditambah lagi biaya yang harus saya keluarkan nanti sama sekali nggak seharga segitu. 200 juta? Harganya terlalu tinggi itu. Kondisi rumah Anda sekarang begini, ditambah lagi biaya yang harus saya keluarkan nanti sama sekali nggak seharga segitu. Paling cuma bisa 110 juta rupiah. Nona Surya, walau 110 juta rupiah tak banyak, tapi rumah ini terlalu bobrok. Beli pun tak ada gunanya. Nona Surya, rumah jelek ini pasti tak ada. Harta apapun, jangan tertipu olehnya. Tuan Santoso, terima kasih niat baiknya. Aku tahu ini rugi, tapi aku benar-benar suka rumah ini. Percayalah padaku, harta di dalamnya pasti akan membuatmu takjub. 110 juta? Terlalu rendah. Nona, tambahlah sedikit. 220 juta rupiah, tidak bisa kurang lagi. Rumahku ini, walau bobrok, tetap seharga itu. Aku sedang butuh uang. Kalau tidak, takkan kujual semurah ini. Rumahmu ini sudah kosong bertahun-tahun. Siapapun yang pindah masuk, pasti repot. Aku benar-benar suka rumah ini. Begini saja, ku tambah jadi 176 juta. Kalau setuju, kita langsung sepakat. Aku langsung transfer. Kalau tidak setuju, mungkin aku coba lihat tempat lain. Sepertinya, aku dan rumah Bapak ini tak berjodoh. Aku pergi dulu. Nona! Nona! Tunggu. Baik. 176 juta ya, setuju. Deal. Aku juga butuh uang cepat. 176 juta untukmu. Rumahku ini pasti tak ada masalah. Tenang saja, setelah transfer selesai, kuncinya untukmu. Mulai sekarang, rumah ini milikmu. Mau diapakan, bukan urusanku lagi. Oke, kalau begitu, kita sepakat ya, 176 juta rupiah. Sekarang juga, aku transfer. Ini baik. Nona Surya, kenapa kau tak mau dengar nasihat? 176 juta rupiah untuk rumah bobrok begini, rugi banget. Nona, terima kasih. Uangnya sudah masuk, sungguh terima kasih banyak. Ini kuncinya. Rumah ini sekarang milikmu. Nona Surya, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Tak temani lihat ke dalam. Semua urusan rumah ini sekarang jadi tanggung jawabmu. Apapun yang terjadi, bukan urusanku lagi. Rumah bobrok ini akhirnya terjual juga. Dulu keluarga maksa, simpan rumah tua ini. Bilang rumah leluhur tak boleh dijual, terus ditunda sampai sekarang. Jual pun harganya tak seberapa. Sekarang akhirnya lepas juga. Bagus sekali. Dah. Bagus. Akhirnya deal. Cuma 176 juta. Rumah ini, di dalamnya ada cawan ruyao 2.200 triliun. Sangat untung. Begitu dapat cawan ruyao, uang beli rumah ini tak ada artinya. Untung besar. Tuan Adrian, rumah ini sangat berantak di dalam. Aku masuk dulu membereskan. Tunggu sebentar ya. Rumah ini sangat bobrok. Untungnya aku tidak benar-benar akan tinggal di sini, asal dapatkan cawan ruyao itu, sebobrok apapun rumah ini. Tidak ada hubungannya denganku. Target kunci. Sisi 8 jendela. Di belakang layar 3, cawan ruyao terletak di langit tersimpan dalam sumber biru. Bisa diambil dengan menguntit patahnya.
Di sana, seharusnya ini dia. Wah, inilah cawan Ruyao bergelasir biru langit dinasti Song. 220 triliun rupiah, harta langka senilai itu. Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Dengan cawan Ruyao ini, aku akan punya uang banyak lagi. Target jadi orang terkaya. Semakin dekat lagi. Bagaimana Nona Surya? Sudah ketemu? Sudah. Ayo Tuan Adrian, kita temui bos pertama untuk autentikasi. Nona Surya? Maaf sekali. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dulu. Kamu pergi dulu. Aku menyusul nanti. Baik. Nona Surya, kelihatannya kamu bersemangat sekali. Langkahnya penuh energi. Apa kamu menemukan barang bagus lagi? Memang jagoan bos pertama. Sekilas saja langsung, Bapak tahu. Barang berharga yang bawa. Kali ini, jauh lebih berharga daripada semua yang sebelumnya digabung. Tolong lihat dan nilailah. Jangan sampai kaget. Ini dari dinasti Song. Cawan Ruyao bergelasir biru langit. Ya ampun, Nona Surya. Kamu bahkan bisa menemukan ini. Ini asli. Benar-benar barang satu-satunya untuk koleksi. Lihat warna glasirnya, biru pucat laksana langit. Retaknya halus dan merata. Pola retak esnya jelas. Kondisinya sempurna. Ini benar-benar karya terbaik Ruyao. Nilainya setidaknya 2.200 triliun rupiah. Ini jauh lebih bagus dari koleksi Ruyao manapun yang pernah kulihat. Nona Surya, kamu luar biasa. Sungguh hebat. Kamu bahkan bisa menemukan pusaka nasional yang tersembunyi. Sampai tak seorang pun tahu. Luar biasa. Nona Surya ini sebenarnya siapa sih? Bagaimana dia selalu bisa menemukan harta langka tiada tara? Sungguh tak terbayangkan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Aku hanya beruntung. Oh ya, bos Pratama. Untuk harta kali ini, aku tidak ingin mempublikasikannya. Atau membawanya ke lelang, terlalu mencolok. Aku berpikir, barang ini bisa dialihkan secara privat ke kolektor terpercaya. Menurutmu, apa kamu punya calon yang cocok? Bisa dilepas jika harganya pas. Tenang saja Nona Surya. Serahkan padaku. Aku jamin kamu bisa cairkan dengan aman. Tak akan ada masalah sama sekali. Halo, Tuan Haryanto. Saya punya barang langka tiada tara. Dari Ruyao dinasti Song, cawan glasir biru langit. Bukankah Bapak selalu mencari koleksi Ruyao? Nah, yang ini saya jamin sesuai keinginan Bapak. Saya foto dulu. Bapak lihat. Wah, Bos Pratama, tidak usah buru-buru. Kita bisa tunggu pelan-pelan. Yang penting kolektornya terpercaya. Tunggu beberapa hari tak apa. oh baik, baik. Tuan Haryanto Senior, Bapak tenang saja. Oh, saya paham. Saya akan sampaikan ke Nona Surya. Bapak jangan khawatir. Serahkan pada saya. Saya jamin, tidak akan mengecewakan Bapak. Hai. Nona Surya, berhasil. Hebat. Luar biasa. Kolektornya adalah Tuan Haryanto Senior. Pasti Nona pernah dengar. Beliau kolektor barang antik, terkemuka di dalam negeri. Beliau ini seumur hidup mengoleksi barang-barang Ruyao. Sudah lama mencari cawan Ruyao bergelasir biru langit. Bertahun-tahun, tapi belum ketemu. Saya kirim foto dan penjelasannya. Beliau sangat tertarik. Katanya, cawan Ruyao bergelasir biru langit ini persis yang selama ini dicari. Kondisinya sempurna, sesuai kriteria beliau. Beliau bersedia bayar 10 miliar yuan, transfer langsung. Wah, oke. Kalau begitu saya serahkan pada bos Pratama. Silakan. Baik.
Terima kasih Bos Pratama, sudah merepotkan Anda. Nona Surya, jangan sungkan. Bisa membantu Anda menyelesaikan transaksi ini, saya juga merasa terhormat. Kalau begitu, saya tidak mengganggu lagi. Barang berharga ini saya titip di sini. Mohon bantuannya untuk menyampaikannya ke Tuan Haryanto Senior. Oh, baik. Sampai jumpa Bos Pratama. Sampai jumpa. Sekarang uangnya sudah ada, tapi tidak mungkin dibiarkan menganggur. Selalu di rekening kan? Harus berinvestasi properti, baru bisa melangkah mantap. Tapi saya sama sekali tidak paham tentang investasi properti. Bagaimana jika investasi saya gagal? Rugi besar dong. Saya harus cari orang yang bisa dipercaya untuk bantu saya analisis. Kasih saya saran. Tuan Santoso, bukan hanya ahli autentikasi barang antik, di bidang investasi, juga sangat berpengalaman. Dia berasal dari keluarga konglomerat, sejak kecil sudah terbiasa dengan investasi dan bisnis. Pasti bisa memberi saya beberapa saran bagus. Halo? Halo Nona Surya, kenapa tiba-tiba menelpon? Apa Anda menemukan barang bagus lagi? Atau ada hal lain yang perlu saya bantu? Halo Tuan Santoso. Saya memang ada satu hal, ingin minta bantuan Anda. Saya punya sejumlah dana menganggur. Ingin melakukan investasi yang aman, tapi saya sama sekali tidak paham investasi. Saya tahu Anda punya pengalaman di bidang ini. Bisakah Anda bantu beri saya saran? Nona Surya, jangan sungkan. Bisa bantu kamu, itu kehormatan buat aku. Aku punya beberapa proyek investasi yang bagus. Bagaimana kalau aku temui kamu sekarang? Kita bicara langsung. Jadi lebih jelas. Benarkah? Wah, terima kasih banyak, Tuan Santoso. Maaf kamu datang ke sini. Aku tunggu di Villa Puncak Awan. Oke, baik. Nona Surya, semua proyek ini sudah aku pilih dengan teliti. Cocok untuk investasi jangka panjang yang stabil. Risikonya tidak besar. Dan kamu juga tidak perlu mengurusinya dengan susah payah. Pas dengan kebutuhanmu saat ini. Sungguh terima kasih banyak, Tuan Santoso. Rencanamu ini disusun sangat detail. Tepat mengatasi masalah terbesarku saat ini. Jujur saja, aku selalu takut investasiku gagal. Tapi sekarang, dengan bantuanmu, aku jadi lebih tenang. Sama-sama. Yang penting bisa membantumu. Sebenarnya, pertama kali ketemu kamu di Gerai Antik merasa, aku sudah merasa kamu istimewa. Rendah hati, tenang, dan stabil. Meski nanti kamu punya banyak kekayaan, kamu tetap ingat awal mula, tidak sombong dan tidak gegabah. Nadia Surya, beberapa waktu ini melihatmu makin sukses dari gadis yang dulu serba kekurangan. Sampai sekarang bisa mandiri, aku sungguh senang untukmu. Terima kasih Tuan Santoso. Terima kasih atas bantuan dan pengakuannya selama ini. Sama-sama. Nadia Surya, aku mau membantumu. Bukan cuma karena aku mengagumimu, tapi juga karena aku ingin menemanimu, membantumu melewati kesulitan, menemanimu terus. Tak peduli berapa lama, aku rela menunggumu. Soal investasi, pertimbangkan baik-baik. Kalau ada pertanyaan, telepon aku kapan saja. Baik. Terima kasih, Adrian Santoso. Nona Surya, sungguh tak kusangka, hanya dalam waktu setahun. Kamu sudah meraih prestasi sebesar ini, hanya mengandalkan diri sendiri, dengan investasi yang tepat, hingga menjadi orang terkaya yang didamba semua, bahkan mendirikan Yayasan Perlindungan Barang Antik. Sungguh luar biasa. Bos Pratama, terlalu memuji. Ini bukan hasil kerjaku sendiri. Kalau bukan karena bantuanmu dan Adrian Santoso, aku tak akan sampai di titik ini. Terutama kamu, Adrian. Sepanjang tahun ini, entah masalah investasi atau urusan yayasan, kamu selalu membantuku sepenuh hati, tanpa pernah mengeluh. Aku sungguh berterima kasih. Nadia, membantumu adalah kehormatanku. Setahun ini kulihat kamu sibuk mengurus yayasan. Semakin bersinar, perasaanku padamu juga semakin kuat. Hahaha, sudah larut. Aku pulang dulu. Nah, manfaatkan kesempatanmu. Hahaha. Nadia, setahun lalu. Kubilang akan menunggumu. Menunggu persiapanmu. Setahun ini, aku selalu di sampingmu. Melihatmu berkembang, melihatmu kian membaik. Aku semakin yakin, kaulah orang yang akan menghabiskan hidup bersamaku. Aku tahu masa lalumu penuh dengan ketidakadilan dan kesulitan hidup. Tapi aku berjanji padamu, semua itu tak akan terulang lagi. Aku ingin menjadi pelindungmu dari badai, tempat berbagi suka, dan penghapus dukamu. Sayang, maukah kau jadi pacarku? Dan istriku kelak? Aku mau, Adrian.
Aku mau. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku pasti akan menyayangimu. Takkan kubiar kau menderita lagi. Aku percaya padamu, Adrian.